tampilan saya. Apakah teman-teman sudah melihat tampilan saya, PPT saya? Oke, sudah. Baik. Sebentar ya. Oke. Baik. Teman-teman semua, selamat malam sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam pertemuan kita. Malam ini kita akan membahas satu hal yang masih menyambung sebenarnya dari pertemuan kita minggu lalu dan nanti pertemuan selanjutnya yang berdekatan dengan detik-detik Indonesia Merdeka. Jadi ketika minggu lalu kita membahas mengenai BPUPK sebagai badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, saya rasa kita perlu juga untuk mengetahui sedikit bagaimana Jepang berkuasa di Indonesia meskipun tidak lama, hanya sekitar 3 tahun lebih sedikit. Jadi kita akan membahas mengenai tema secara besar, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Meskipun mungkin tidak bisa semuanya saya bahas karena ini tema yang sangat besar dan mungkin perlu banyak pertemuan untuk membahas ini. Tetapi saya akan bahas secara umum saja beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Oke. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai istilah yang biasa kita gunakan dalam kita menyebut periode ketika Jepang berkuasa di Indonesia. Jadi umumnya ketika kita dalam buku-buku pelajaran sejarah kita biasa mendengar bagaimana periode ketika Jepang berkuasa di Indonesia tahun 42 sampai 45 itu seringkali disebut sebagai pendudukan Jepang atau bahasa Inggrisnya occupation. Nah, sedangkan di satu sisi ketika Belanda menguasai Indonesia, kita waktu itu nama Hindia Belanda, disebutnya sebagai penjajahan atau colonization, bukan pendudukan. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama saya ke teman-teman, kira-kira apakah ada yang punya pendapat kenapa periode Jepang selama 3 tahun lebih sedikit itu dinamakan sebagai pendudukan, bukan penjajahan. Padahal kalau kita lihat praktiknya ya hampir sama-sama menindas rakyat Indonesia juga, sama-sama mencari keuntungan ekonomi hanya bagi negara penjajah, misalnya negara induk. Tetapi kenapa kekuasaan Jepang itu disebut sebagai pendudukan, bukan penjajahan? Atau sebaliknya, kenapa kita tidak pernah menggunakan kata penjajahan Jepang terhadap Indonesia? Kenapa harus pendudukan? Kira-kira ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat soal ini dulu sebelum kita lanjut? Atau malah bingung? Pertanyaan pertama malah sudah bingung. Mengapa pendudukan, bukan penjajahan? Padahal secara praktik tidak jauh berbeda apa yang dilakukan Belanda maupun Jepang sebenarnya. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau oke, mungkin kalau belum tidak apa. Jadi pada intinya istilah ini baik pendudukan atau penjajahan sebenarnya dia mirip tapi intinya sama, tetapi secara dilaksanakan secara nyata itu agak sedikit berbeda. Jadi
pendudukan biasanya itu identik dengan kekuatan militer. Maksudnya pendudukan itu lebih banyak diatur oleh militer dibandingkan oleh orang biasa atau orang sipil. Maksudnya kalau nanti kita melihat ketika Indonesia dikuasai Jepang, nanti saya akan jelaskan bagaimana bentuk pemerintahan yang berkuasa di Indonesia pada waktu itu bukan pemerintahan militer. Jadi bukan orang biasa, bukan orang sipil, bukan orang di luar militer. Perbedaannya dengan Belanda, misalnya ketika dahulu Belanda berkuasa di Indonesia, ada yang namanya gubernur jenderal. Gubernur jenderal itu hampir sebagian besar adalah orang tidak berlatar belakang militer, bukan tentara. Jadi orang sipil bahasa gampangnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang secara periode, secara waktu, misalnya pendudukan memang relatif singkat, tidak lama, dan biasanya pendudukan itu dilakukan karena memang akan ada tujuan akhirnya, yaitu pemberian kemerdekaan. Jadi berbeda dengan penjajahan. Penjajahan hampir sangat mungkin tidak akan memberikan kemerdekaan kepada negara yang dijajah, daerah yang dijajah. Akan sangat kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kalau tidak merdeka utuh, ya merdeka tapi bergabung dengan negara Indo. Dulu misalnya kenapa Belanda itu sangat tidak ingin Indonesia merdeka, karena rencananya Indonesia akan dimasukkan sebagai bagian utuh dari Belanda. Jadi ya negara bagian lah kalau boleh dibilang begitu. Jadi bukan sebagai negara utuh tapi sebagai negara dari negara bagian begitu. Jadi secara konsep kira-kira begitu. Oke, mungkin saya lanjut saja. Baik. Jadi ketika Jepang berkuasa di Indonesia, tidak lepas kita akan membahas sebenarnya secara sedikit mengenai Perang Dunia Kedua. Jadi tentu sebelum ada Perang Dunia Kedua ada Perang Dunia Pertama. Tetapi intinya kita akan membahas Perang Dunia Kedua bahwa ada memang 3 negara yang istilahnya mungkin provokator kalau saya bilang begitu ya, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, menariknya adalah Jepang sebagai negara yang satu-satunya negara di luar Eropa. Jadi karena Perang Dunia Pertama ini kan konsennya di Eropa. Perangnya lebih banyak di Eropa, lalu sekitar sana. Sedangkan Asia, bahkan Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika sebenarnya tidak terlalu terdampak dengan Perang Dunia Pertama. Tetapi ketika Perang Dunia Kedua, menariknya Jepang yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Perang Dunia Pertama, tidak ada kaitannya, malah ikut perang, malah ikut jadi provokator perang gitu kalau saya bilang. Kenapa? Sebenarnya salah satu alasannya memang Jepang ingin menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kalau Jepang ini ada. Dan memang nanti sebenarnya ini tidak akan saya bahas lebih lanjut, tetapi mungkin kalau teman-teman penasaran nanti kenapa Jepang bisa seberani itu untuk memulai perang gitu ya, bahkan perang dunia, itu karena memang masyarakat Jepang sendiri memang ingin berusaha tampil, ingin berusaha dilihat sebagai negara yang tidak dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Dalam sejarahnya Jepang selama berabad-abad itu menutup diri. Jadi negara ini mengisolasi diri. Mungkin tanda petik kok sekarang seperti Korea Utara. Jadi memang negara ini sangat melarang adanya pengaruh dari luar, sehingga negara ini tanda petik terbelakang. Tidak maju, lalu perkembangan ipteknya sangat rendah, sehingga daya saingnya sangat rendah dan dipandang rendah oleh negara-negara lain. Nah, nanti setelah
berabad-abad menutup diri, lalu akhirnya mulai membuka diri zamannya Kaisar Meiji. Nanti kita kenal restorasi Meiji. Lalu setelah itu Jepang menjadi negara yang sangat industrial, sangat maju dalam hal teknologi, bahkan hanya dalam waktu yang tidak, ya mungkin 1 abad lebih sedikit, Jepang bisa menyamai atau bahkan melampaui apa yang perkembangan di Eropa, di Amerika yang memang dari dulu dikenal sebagai pusat peradaban. Jadi Jepang hanya dalam waktu yang mungkin relatif singkat bisa menyamai bahkan melampaui pencapaian orang-orang Barat. Nah, ketika Jepang merasa percaya diri dengan itu, maka pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang melihat bahwa negara-negara di Asia, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, itu hampir seluruhnya adalah negara jajahan. Negara yang dikuasai oleh penjajah Barat, penjajah Eropa. Nah, sehingga Jepang dengan kepercayaan dirinya itu ingin membuat yang namanya kawasan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oh ya, kalau suaranya kecil saya besarkan ya, maaf kalau misalnya masih kecil. Nah, kenapa Jepang ingin membentuk ini? Kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya atau Daitoa Kyoken bahasa Jepangnya, atau Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Nah, kenapa Jepang ingin membuat itu? Karena pertama Jepang melihat bahwa Jepang merasa bahwa dirinya di kawasan Asia ada negara yang paling maju. Karena merasa bahwa teknologinya sangat mutakhir, bahkan bisa menyaingi negara Barat. Nah, sedangkan di sisi lain Jepang melihat bahwa negara-negara di sekitar mereka itu ada negara terjajah, sehingga mereka memiliki rasa senasib, sepenanggungan bahwa sesama saudara Asia, sesama bangsa Asia tidak boleh ada yang terjajah. Itu sebenarnya ide awalnya. Nah, tetapi memang pada akhirnya dalam pelaksanaannya Jepang juga boleh dikatakan juga melakukan penjajahan sebenarnya. Jadi penjajahannya hanya berganti aktor, yang dulunya aktornya orang Barat, bangsa Barat, sekarang bangsa Timur sendiri, bangsa Asia sendiri, yaitu Jepang. Jepang menunjukkan kekuatannya ketika bahkan jauh sebelum Perang Dunia Pertama, bagaimana Jepang bisa mengalahkan Rusia, lalu menguasai semenanjung Korea, lalu sebagian besar Tiongkok, Manchuria, lalu akhirnya pada saat Perang Dunia Kedua menunjukkan pengaruhnya dengan menguasai Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, kita tahu sebagian besar dari Asia Tenggara hampir seluruhnya adalah negara jajahan. Filipina waktu itu dikuasai oleh Amerika, Indonesia waktu itu namanya Hindia Belanda dikuasai oleh Belanda, Malaysia dikuasai oleh Inggris, lalu Vietnam, Indochina itu dikuasai oleh Prancis, lalu Myanmar dikuasai oleh Inggris, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi negara-negara yang Asia Tenggara ini memang dikuasai oleh negara Barat karena faktor ekonomi. Dan benar, tadi saya sebenarnya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh di kolom chat, bahwa memang faktor ekonomi juga yang akhirnya mendorong Jepang juga untuk menguasai Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tenggara ini, karena faktor ekonomi juga. Ya sebenarnya itu tadi saya bilang, konsepnya sama sebenarnya penjajahan pada umumnya. Karena penjajahan pada intinya adalah menguasai sumber ekonominya untuk digunakan sebagai untuk digunakan di negara induknya. Jadi kemakmuran bersama yang sebenarnya dicita-citakan itu menjadi tanda petik omong kosong, karena yang makmur sebenarnya Jepang sendiri. Negara jajahan ya tetap menjadi negara jajahan. Jadi tidak, sebenarnya tujuan awalnya tadi untuk membebaskan penjajah Barat, tapi malah hanya berganti aktor saja sebenarnya. Nah, makanya ketika Jepang mulai datang ke Asia Tenggara, memang mereka di mana-mana disambut dengan gembira karena mereka dianggap sebagai pembebas dari penjajah Barat. Maka Jepang juga, misalnya di gambar yang sebelah kanan ini, Jepang di Indonesia pada waktu itu sudah menuliskan atau membuat
propaganda begitu ya, bahwa kemenangan Nippon yang gilang gemilang. Jadi mereka menggunakan kata kemenangan karena apa? Merasa bahwa Jepang adalah pembebas. Jepang adalah yang penyelamat negara-negara sesama bangsa Asia, sehingga mereka menyebut apa yang mereka lakukan sebagai kemenangan, bukan penjajahan baru tetapi kemenangan. Nah, ya ini adalah nanti kita akan lihat bagaimana bentuk propaganda Jepang yang memang sebenarnya ya sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Jadi secara umum itu, jadi memang tidak hanya Indonesia pada waktu itu, Asia Timur Raya kalau boleh disebut, atau Asia Tenggara secara khusus itu memang jatuh ke tangan Jepang. Nah, berbicara ketika di Indonesia memang tentara Jepang itu sangat cepat menguasai Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda namanya. Ketika Jepang sebelumnya pada 7 Desember 41 membombardir Pearl Harbor, pangkalan militer di Hawaii, milik Amerika, tidak lama berserang, awal tahun 1942, tepatnya bahkan akhir tahun 1941, sejak bulan Desember hingga Januari tahun 42, Jepang begitu cepat turun ke negara-negara Asia Tenggara yang memang ini negara jajahan orang Barat. Kita lihat di peta di atas bahwa bahkan belum lama, bulan Januari 42, Jepang sudah mendarat di beberapa tempat. Yang paling utara itu jelas di Tarakan, Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara, sama di Manado, Sulawesi Utara. Daerah-daerah yang paling terdepan kalau kita lihat dari peta. Lalu tidak lama berserang, Jepang turun, akhirnya juga menguasai Sumatera, Kalimantan, lalu Maluku, lalu Nusa Tenggara, Bali, dan nanti akhirnya bermuara ke Batavia atau Jakarta. Jadi memang karena Batavia ini pusat, maka ya Jepang akhirnya harus menguasai pusatnya di Batavia atau Jakarta itu. Nah, akhirnya tidak sampai 3 bulan, ya sebenarnya 3-4 bulan, tanggal 8 Maret tahun 42, Jepang akhirnya menguasai Indonesia, dan Belanda pada waktu itu menyatakan akan melepaskan Hindia Belanda bagi Jepang. Nah, hal itu nanti kita kenal namanya ada perjanjian Tuntang. Kalijati. Karena dilaksanakan di Kalijati, Jawa Barat. Jadi waktu itu pimpinan Belanda diwakili oleh namanya Jenderal Terpoorten, lalu pimpinan dari Jepang diwakili oleh Hitoshi Mamura. Nah, pengalihan kekuasaan ini menandai bahwa akhirnya Belanda harus angkat kaki dari Indonesia, dan Jepang lah yang menguasai. Nah, jadi memang sejak tahun itulah, sejak 8 Maret 42, Jepang resmi menguasai Indonesia. Dan seperti tadi saya katakan, mengapa kita menyebutnya sebagai pendudukan? Karena memang pemerintahan yang dibangun di Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh orang-orang militer, oleh tentara. Jadi pada waktu itu tahun 42 sampai 45, tentara Jepang itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Sumatera dan sekitarnya itu dikuasai oleh Tentara Angkatan Darat ke-25, lalu Jawa, Madura, dan sekitarnya itu dikuasai oleh Angkatan Darat ke-16, dan sisanya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara itu dikuasai oleh Angkatan Laut. Dan pengecualian untuk Papua, New Guinea, itu memang tidak dikuasai Jepang, tetap dikuasai oleh Belanda, karena memang Papua ini atau Irian Jaya ini memang memiliki kekhususan, jadi keistimewaan memang, karena memang Belanda pada waktu penyerahan kepada Jepang memang tidak akan menyerahkan Papua, karena Papua pada waktu itu memang daerah yang agak istimewa. Jadi
daerah yang sebenarnya jajahan tersendiri. Sebenarnya dia di Hindia Belanda itu yang kita kenal sebagai Indonesia sekarang itu sebenarnya Hindia di luar Papua, karena Papua itu punya kekhususan tersendiri. Nah, sehingga memang Jepang itu akhirnya hanya menguasai Indonesia minus Papua gitu kok boleh dibilang. Nah, pada waktu itu tentara menguasai Sumatera itu ibu kotanya di Bukit Tinggi, lalu di Jawa di Jakarta, lalu sisanya itu di Makassar. Jadi hanya ada tiga daerah pendudukan istilahnya. Nah, lalu selanjutnya saya akan tunjukkan banyak gambar. Memang ini pada intinya adalah Jepang pada periode yang relatif singkat, hanya 3 tahun lebih sedikit, itu lebih banyak melakukan propaganda, memberikan apa sih istilahnya ya? Ya propaganda ya. Jadi menampilkan tanda petik kebaikan-kebaikan supaya rakyat itu menjadi simpati. Jadi ketika Jepang datang ke Indonesia, kita lihat bahwa bendera Jepang itu tersebar di mana-mana. Lalu yang menariknya kalau kita lihat di sini, kita lihat di sebelah kanan ini bendera merah putih kita bisa kibarkan, kita bisa pertontonkan, kita bisa tunjukkan di depan umum. Tidak lagi seperti zamannya Belanda ketika kita harus diam-diam, bahkan Belanda melarang itu. Lalu juga yang kita sebenarnya lihat di sini, hampir semua gambar di sini ada tulisan. Dan tulisan di sini adalah tulisan berbahasa Melayu. Waktu itu ya kita belum menyebutnya sebagai bahasa Indonesia sebenarnya, tetapi bahasa Melayu yang disempurnakan kalau boleh dibilang begitu. Jadi memang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pada waktu itu mulai digunakan secara terbuka. Berbeda jelas dengan ketika waktu itu Belanda sangat melarang pada penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Di sini kita lihat bahwa misalnya ya di gambar yang sini ini ada karikatur bagaimana tentara Jepang itu menendang gitu ya istilahnya, menendang ini Paman Sam istilahnya kan julukannya Amerika kan Paman Sam ya. Jadi di sini dituliskan dengan 1 kali tendang saja dalam 8 hari terhempaslah imperialisme barat keluar dari Jawa. Jadi memang maksudnya adalah ya Jawa secara khusus itu memang sejak akhir Februari hingga 8 Maret 42 itu dalam waktu yang relatif singkat bisa dikuasai Jepang karena memang Jawa ini pusatnya. Nah, lalu juga di sini kita lihat dengan jelas bahwa ada tulisan di bawah bendera kebangsaan berjuang habis-habisan di samping Dai Nippon untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi memang sejak awal tujuan Jepang itu menduduki negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur itu untuk memberikan kemerdekaan sebenarnya. Tetapi tidak langsung. Sehingga dalam arti bahwa Jepang itu ingin mempersiapkan negara-negara ini merdeka. Sebenarnya tujuannya itu, tetapi nanti ya dalam praktiknya memang tidak semuluk yang dibayangkan, tidak sebagus yang dibayangkan. Lalu juga bagaimana Jepang itu berusaha membangun sebuah kesadaran gitu ya, membangun sebuah imajinasi bahwa bangsa-bangsa terjajah ini harus ada dalam satu kawanan yang kita sebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kita lihat misalnya di sebelah sini bagaimana Jepang itu membuat propaganda berdasarkan pakaian-pakaian. Jadi budaya-budaya yang diangkat itu menjadi salah satu cara Jepang untuk membangkitkan semangat negara-negara yang didudukinya supaya bersekutu dengan Jepang, supaya mengikuti Jepang karena dianggap Jepang lah sang pembebas, sang penyelamat. Lalu juga misalnya di sini di tengah ini ada kumpulkanlah biji jarak. Nah, ini untuk berjuang. Nah, jadi biji jarak pada waktu itu memang sangat penting karena memang itu tanaman itu akan diolah menjadi minyak yang tujuannya lagi ya untuk kepentingan militer karena waktu
karena waktu itu memang masih periode Perang Dunia Kedua, jadi Jepang sangat membutuhkan itu. Nah, lalu di sebelah kanan ini kita sebenarnya tidak asing ya dengan namanya gerakan 3A, Jepang Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Ya ini juga salah satu bentuk propaganda Jepang bagaimana Jepang memperlihatkan diri sebagai saudara tua yang ingin melindungi adik-adiknya atau saudara-saudara mudanya. Lalu di bagian bawah ini ada bendera, ini ada bendera peta atau pembela tanah air. Nah, Jepang pada waktu berkuasa di Indonesia memang membentuk banyak sekali badan, lembaga, organisasi yang memang ingin berusaha menarik simpati rakyat sekaligus mengajak rakyat untuk turut berperang sebenarnya, berperang melawan sekutu atau barat gitu ya. Lalu makanya dibentuklah tentara pembela tanah air yang sebenarnya tujuannya dua sisi ya. Di satu sisi ingin mempersiapkan tentara Indonesia supaya orang Indonesia ini nantinya punya tentara sendiri, dan di satu sisi ya kepentingan praktik Jepang untuk mengirim mereka dalam medan perang. Nah, jadi itu dua sisi kenapa peta itu dibentuk. Lalu juga misalnya ada namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh 4 serangkai. Kalau kita sering baca ada namanya 4 serangkai, di foto paling bawah kanan ini ada dari paling kiri ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Jadi 4 orang inilah yang memang diminta oleh Jepang untuk berusaha memobilisasi atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya tenaga-tenaga rakyat yang bisa nanti dikirim menjadi tenaga kerja, lalu bisa dikirim untuk membantu perang, lalu bisa dikirim untuk membangun jalan, lalu membangun infrastruktur, lalu macam-macam. Jadi Jepang begitu sangat istilahnya merangkul tokoh-tokoh Indonesia ini. Jadi ketika dulu zaman Belanda itu memang tokoh-tokoh ini dipenjarakan, diasingkan, dikirim ke luar negeri dan segala macam. Tetapi ketika zaman Jepang mereka dibebaskan dari penjara, mereka diberikan jabatan, mereka diistimewakan lah istilahnya begitu. Jadi sangat bertolak belakang ya. Meskipun memang ya tujuannya sebenarnya praktisnya itu ya kembali ke Jepang sebenarnya. Nah, ada satu yang menarik ketika kita berbicara tentang pendudukan Jepang, bahwa satu tokoh yang sangat sentral yang kita jelas tidak asing, kira-kira teman-teman sebelum saya kasih tahu, teman-teman tahu tidak tokoh ini siapa? Sebenarnya tadi saya sudah berikan clue-nya ya. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Semoga tidak, semoga masih terdengar ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, kira-kira sebelum saya lanjut, apakah ada yang tahu siapakah tokoh ini? Ini tokoh yang sama sebenarnya, cuma 2 foto berbeda saja. Sebelum saya beritahu, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak siapa nama tokoh ini? Entah yang ini sebenarnya sama, orang yang sama sebenarnya. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa? Bukan Hideki Tojo. Saya tadi sudah kasih clue-nya. Dia orang Indonesia. Dia tokoh Indonesia yang tadi sebenarnya namanya sudah salah satu saya sebut. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Tadi clue-nya sudah saya kasih ya. Bahkan tadi saya sudah sebut namanya sebenarnya. Oke, betul, Soekarno. Ya, Soekarno. Jadi mungkin nggak tahu apakah teman-teman sudah tahu atau bahkan baru tahu. Jadi memang Soekarno pada masa Jepang adalah tokoh yang sebenarnya di satu sisi disegani oleh Jepang, tapi juga disegani oleh rakyat. Karena memang jauh sebelum Jepang datang, kita tahu bagaimana Soekarno di hadapan Belanda itu sangat keras, sangat menentang, lalu sangat vokal lah, sangat bersuara begitu.
Nah, tapi ketika zaman Jepang, Soekarno ini tanda petik dijadikan sahabat oleh Jepang karena Jepang beranggapan bahwa Soekarno ini tokoh yang punya apa? Punya karisma, dia bisa merangkul rakyat, dia bisa membakar semangat rakyat sehingga Jepang membutuhkan orang seperti ini. Nah, maka Jepang pada waktu menerbitkan sebuah majalah yang namanya Jawa Baru. Nah, dalam salah satu edisinya Jepang menampilkan ada tokoh Soekarno. Ini Soekarno muda ya, tahun 2604 berarti tahun 1944. Nah, Soekarno kita lihat dia memegang bendera Nippon, Jepang, dan juga Indonesia. Dan memang pada waktu itu seperti tadi saya bilang, bendera Indonesia merah putih itu sangat bebas berkibar ya. Nah, tetapi di satu sisi di gambar sebelah kanan ini adalah Soekarno, orang yang sama juga dengan foto sebelah kiri yang bertugas memimpin Romusa atau kerja rodi waktu zaman Belanda, kerja paksa. Nah, saya tidak tahu apakah ini teman-teman baru tahu atau memang sudah tahu dari lama bahwa memang kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa Soekarno pada waktu itu yang adalah tanda petik sahabatnya Jepang itu mengajak atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang, rakyat, itu untuk terlibat dalam Romusa, dalam kerja paksa. Nah, kerja paksa ini sebenarnya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya di Indonesia atau di Jawa secara khusus, tetapi bahkan dikirimkan ke luar negeri, ke negara-negara yang sesama diduduki oleh Jepang. Misalnya ke Malaysia, ke Thailand, ke Myanmar. Nah, mereka-mereka yang dikirimkan itu sebenarnya kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan kondisi ketika di Indonesia, yaitu sama-sama sengsara sebenarnya. Tidak jauh berbeda ketika kerja paksa zaman Belanda. Jadi, coba saya lanjut. Nah, jadi saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin ini agak sensitif. Ketika kita tahu bahwa Soekarno itu memiliki keterlibatan atau istilahnya persekongkolan gitu lah ya, kerjasama yang tanda petik jahat gitu. Apakah kita akan berpikir apakah Soekarno itu ada seorang kolaborator, seorang ada yang bahkan menganggapnya pengkhianat atau seorang pahlawan? Nah, mungkin saya putarkan dulu satu buah video, semoga ini bisa didengar dan dilihat oleh teman-teman semua ya. Sebentar. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Gaingaton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengarkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Oke, semoga tadi bisa terdengar dengan jelas ya. Tapi kalau misalkan tidak, teman-teman bisa cari di YouTube, itu banyak sekali videonya. Dan ini videonya memang bukan
bukan apa editan, tapi memang benar ini video dari Jepang. Jadi Jepang pada waktu periode pendudukan itu juga sangat sering membuat propaganda dalam bentuk poster, dalam bentuk video, dalam bentuk macam-macam. Jadi video ini memang asli ketika periode Jepang berkuasa. Dan kita tadi dengar, kalau misalnya tadi teman-teman dengar, yang berpidato itu Soekarno. Orang yang sama yang akan nanti 17 Agustus 45 memproklamasikan kemerdekaan sebenarnya. Nah, di dalam pidatonya itu sebenarnya Soekarno ya kalau tadi teman-teman dengar sangat apa ya, sangat menyanjung, sangat apa ya, menghormati Jepang gitu, sangat mengagungkan Jepang karena dianggap ada Jepang atau Dainippon pada waktu itu namanya ada pembebas, sehingga rakyat diajak untuk berkorban, rakyat diajak untuk mengingat bahwa Jepang telah membebaskan mereka, maka mereka harus memberikan sesuatu kepada Jepang dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pengorbanan waktu mereka untuk bekerja. Nah, di sini ada satu kutipan yang bagus dari sebuah buku, yang buku sebelah atas ini judulnya Kontroversi tentang Kolaborator. Soekarno pernah berujar begini, pernah mengatakan begini, aku akan melakukan kerjasama sekalipun dengan setan yang terkutuk jika hal itu membantu kemerdekaan negeriku. Lalu juga mungkin kalau teman-teman tidak asing dengan buku ini, semoga bisa dilihat ya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams. Ini adalah salah satu buku biografi atau perjalanan hidup Soekarno yang otentik, yang asli, maksudnya memang ditulis langsung berdasarkan cerita langsung dari Bung Karno. Beliau mengatakan dalam salah satu halaman, beliau mengakui bahwa memang beliaulah yang mengirim mereka kerja. Beliau bilang begini, dalam kenyataannya, aku Soekarno yang mengirim mereka pergi bekerja. Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematiannya. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk mendukung pengerahan Romusa. Aku diambil gambarku di dekat Bogor dengan caping di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan mulianya menjadi seorang Romusa. Jadi itu mengonfirmasi bahwa video ini memang benar ya, bukan editan, bukan apa, memang itu asli dalam arti suruhan Jepang lah kalau boleh dibilang begitu, bentuk propaganda juga. Dan Soekarno pun mengakui dalam tulisan perjalanan hidupnya, biografinya, beliau mengakui bahwa beliaulah orang yang memang mengirim Romusa sehingga banyak rakyat mati kelaparan, banyak rakyat sengsara karena kerja paksa yang sangat memberatkan. Nah, tetapi dalam tanda petik Soekarno membela diri. Dia mengatakan bahwa meskipun banyak rakyat yang menjadi korban, Soekarno membela diri dalam arti mengatakan bahwa ya mau tidak mau hal itu harus dilakukan. Pengorbanan rakyat adalah satu keharusan ketika kita ingin mencapai sesuatu yang sangat mulia, kemerdekaan. Karena ketika kita ingin mencapai kemerdekaan tidak mungkin tidak ada pengorbanan. Jadi itu tanda petik adalah salah satu pembelaan dari Soekarno kenapa dia mati-matian tanda petik ya ikut membela Jepang meskipun penderitaan rakyat itu di mana-mana. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika Belanda berkuasa sebenarnya. Tetapi memang pada waktu itu Jepang istilahnya memang sangat menunjukkan keseriusannya begitu ya kalau boleh dibilang untuk ingin memberikan kemerdekaan. Karena memang ya tujuannya negara terjadi itu ya cuma hanya untuk merdeka sebenarnya. Tidak ada yang lain sebenarnya tujuannya. Jadi memang ketika ada pihak yang akan memberikan jaminan atas kemerdekaan itu, ya Soekarno akan mengikuti. Soekarno akan bekerja sama kalau boleh yang menjadi bonekanya tanda petik. Ya yang penting demi kemerdekaan. Itu tadi maka Soekarno mengatakan ini pembelaannya. Nah,
Oke, jadi lanjut. Nah, jadi memang ketika Jepang datang ke Indonesia selama 3 tahun lebih berkuasa, di satu sisi pada awalnya rakyat sangat senang karena menganggap Jepang adalah sang pembebas. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali perilaku-perilaku Jepang yang sebenarnya tidak jauh berbeda ketika penjajahan Belanda. Sama-sama berusaha menindas rakyat, menyengsarakan rakyat, sehingga terjadi perlawanan, rakyat memberontak, rakyat melawan. Nah, ketika pada waktu itu satu hal yang mungkin sering diutarakan di sekolah-sekolah, di buku-buku pelajaran kita adalah bagaimana Jepang itu sangat menghormati kaisar. Kaisar diidentikan dengan Dewi Matahari yang terbit dari timur, maka Jepang mewajibkan seluruh rakyatnya, entah di Jepang, entah di negara yang dikuasainya, untuk melakukan namanya seikere, atau penghormatan kepada kaisar dengan cara membukukan diri ke arah timur, ke arah matahari terbit. Nah, bagi orang Indonesia yang notabene memang mayoritas beragama Islam, membukukan diri ke arah timur itu adalah salah satu bentuk melawan ajaran agama, karena memang orang Islam itu ketika sholat beribadah itu mereka menghadap ke barat karena menghadap ke arah Mekah, ke arah Arab. Tetapi ketika diminta untuk membukukan badan ke arah timur, itu dianggap melakukan penistaan terhadap agamanya mereka, sehingga dianggap berlawanan dan akhirnya rakyat memberontak. Yang kita biasanya kenal ada namanya Kiai, sebentar saya lupa namanya, Kiai Zainal Abidin kalau tidak salah. Dia yang memimpin pemberontakan di Singaparna, di Sumatera, di Jawa Barat, untuk melawan Jepang karena pemaksaan harus melakukan tradisi itu. Lalu juga ada satu hal juga tentang bagaimana Jepang memperalat rakyat, terutama para perempuannya, untuk dijadikan penghibur, padahal itu menimbulkan trauma yang berkepanjangan sampai sekarang. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube banyak sekali kesaksian-kesaksian para perempuan ketika zaman Jepang, bagaimana mereka diperalat dengan sebegitu kejinya oleh Jepang. Lalu juga ada satu hal menarik yang kebetulan baru diteliti oleh peneliti Indonesia dan peneliti Barat tentang pada masa pendudukan Jepang, atau orang yang biasa menyebutnya penjajahan Jepang juga. Jepang pada waktu itu membuat sebuah eksperimen tentang vaksin. Nah, ini kita di masa-masa ini kita tentu tidak asing ya dengan vaksin ya. Jadi memang ketika pada zaman Jepang berkuasa, pada waktu itu kalau kita sekarang ada COVID-19, zaman itu ada namanya tetanus. Penyakit tetanus ini sangat menyebar luas ya, mirip COVID-19 sekarang, dan penyakit ini dikhawatirkan akan melumpuhkan militer Jepang, tentara-tentara Jepang, sehingga akhirnya di Indonesia pada waktu itu sudah ada lembaga warisan dari Belanda yang memang berkecimpung atau terlibat dalam hal pembuatan vaksin. Kita kenal sampai detik ini, ada namanya lembaga Pasteur dan lembaga Eijkman. Dua-duanya masih ada sampai detik ini. Nah, pada waktu itu, pada masa zaman Jepang, dua lembaga ini diminta untuk membuat vaksin tetanus. Nah, tetapi oleh Jepang mengkambing hitamkan. Jadi menuduh bahwa orang Indonesia tidak membuat vaksin, tetapi membuat racun, sehingga banyak orang-orang Indonesia meninggal. Karena kalau kita tahu vaksin itu ketika sebelum diuji kepada manusia harusnya diuji kepada hewan, tetapi itu tidak dilakukan.
lalu akhirnya langsung diuji kepada manusia dan akhirnya menimbulkan bukannya kekebalan tetapi malah kematian yang banyak. Nah, Jepang menganggap bahwa itu ada kesalahan dari Indonesia, padahal sebenarnya itu salah Jepang sendiri, salah tentara-tentara yang terlibat dalam pembuatan vaksin di Indonesia pada waktu itu, sehingga makanya disebut eksperimen keji. Jadi tragedi itulah yang juga akhirnya membuat rakyat Indonesia juga akhirnya malah semakin tidak percaya dengan Jepang, yang dulunya dianggap sebagai pembebas, tetapi malah menjadi penjajah baru. Dan juga dalam sebuah koran, ini zaman Jepang juga, ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa rakyat itu menjadi sangat kurus, bahkan busung lapar pada waktu itu, karena memang Romusa dan Heiho tentara ini yang dikirim oleh Jepang untuk di sini disebutkan ke Papua ya, itu tidak bisa hidup dengan layak karena mereka kelaparan, mereka bekerja sangat bahkan di luar kenormalan gitu ya, di luar kewajaran, sehingga di sini menariknya kalau kita baca di bagian paling bawah ini kita akan melihat bahwa ada tulisan, mungkin nggak terlalu jelas ya, tetapi ada menyebutkan Insinyur Soekarno. Bagaimana rasa di hati Tuan melihat buah pekerjaan Tuan ini. Nah, jadi memang pada waktu itu ada protes dari masyarakat yang dituangkan, yang ditulis di koran, bahwa ya seperti tadi saya bilang, Soekarno ini kan orang nomor satu yang turut mengumpulkan rakyat supaya bisa dijadikan Romusa. Nah, sehingga dianggap bahwa Soekarno ini adalah biang kerok ya, kenapa rakyat menjadi menderita begitu. Nah, memang ini kompleks ya, sangat kompleks, sehingga memang pendudukan Jepang itu adalah satu periode yang meskipun sangat singkat, hanya 3 tahun, ya 3 tahun 6 bulan begitulah, 3 tahun 5 bulan, tetapi sangat berpengaruh besar yang nantinya akan bermuara ke kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk minggu depan saya masih akan tetap lanjut sedikit tentang bagaimana akhir dari kekalahan Jepang dan nanti persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak sudah malah hampir selesai ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Ya, sahabat kelas, bagi yang mau bertanya boleh langsung di chat ya. Ada pertanyaan, sahabat kelas? Silakan, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Bila tidak, akan kita akhiri kelas malam ini ya. Oke, kalau mungkin tidak ada, tadi saya tegaskan sedikit saja, nanti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai akhir dari pendudukan Jepang, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang nanti akan kita bahas bagaimana persiapan proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Oke, mungkin ada satu pertanyaan ini, mengapa vaksinnya tidak diuji coba pada hewan? Jadi memang pada waktu itu, sebenarnya kalau mau baca secara terperinci itu ada bukunya, tetapi saya tidak punya bukunya. Tetapi saya baca dari berbagai sumber bahwa memang salah satu alasannya adalah periodenya yang sangat singkat. Jadi pada waktu itu tentu berbeda ya dengan sekarang ya. Dengan sekarang vaksin bisa 1 tahun, 1-2 tahun bisa ditemukan. Tetapi ketika dulu tentu teknologi tidak secanggih sekarang, sehingga memang secara prosedur, misalnya kayak vaksin COVID ini kan memang pertama diuji kepada hewan, lalu diuji kepada manusia, itu yang memang prosedurnya seperti itu. Tetapi pada waktu itu dengan teknologi yang terbatas, dengan sarana yang terbatas, vaksin itu tidak bisa diciptakan secara cepat. Dan memang harusnya secara prosedur harus dari hewan ke manusia. Tetapi karena waktunya sangat
waktu yang dibutuhkan sangat singkat dan dalam jumlah yang banyak, maka prosedur itu dilanggar. Maka pengujian kepada hewan itu akhirnya dipotong gitu ya, dilangkahi gitu, sehingga akhirnya langsung kepada manusia. Dan memang fatalnya adalah ketika yang diuji kepada manusia itu sebenarnya bukan vaksin buatan lembaga yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya adalah racun yang sengaja dibuat oleh Jepang. Mungkin ya kalau bisa bilang itu tanda petik kesalahan Jepang, tetapi tidak ingin Jepang yang menjadi yang bersalah, sehingga akhirnya dikambing hitamkanlah, disalahkanlah bahwa dua lembaga itu yang diduga, yang dituduh membuat racun itu. Padahal itu sebenarnya kesalahan dari Jepang sendiri. Itu. Jadi kenapa tidak diuji ke hewan, karena memang masalah waktu. Karena penyakit itu memang sangat tetanus pada waktu itu sangat menjalar ya, karena juga kehidupan rakyat sangat sengsara pada waktu itu, juga persediaan, ada salah satunya berkaitan dengan persediaan makanan, beras pada waktu itu yang sangat terbatas, sehingga memang kondisi sebenarnya di Indonesia pada waktu ya tanda petik kalau boleh dibilang jauh lebih parah sebenarnya dibandingkan ketika dulu dijajah Belanda, sehingga memang tidak memungkinkan untuk pembuatan vaksin yang cepat dengan prosedur yang benar, tetapi malah harus dilangkahi dan itu malah mengorbankan rakyat banyak. Jadi begitu mungkin jawaban dari saya. Kira-kira ada lagi kah yang ingin bertanya? Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau mungkin tidak ada yang ingin bertanya, atau mungkin nanti kalau masih ingin bertanya tetapi belum tersampaikan, nanti boleh minggu depan dalam pertemuan berikutnya ditanyakan, karena kita masih membahas topik yang sebenarnya masih berlanjut ya dari minggu ini sampai minggu depan. Jadi bisa disiapkan pertanyaannya untuk minggu depan. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya kembalikan ke Pak Ketua Kelas. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Joshua. Sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih Joshua. Terima kasih Ketua Kelas. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.